saya pikirkan, ruang sederhana tempat kita mencari ketenangan, memperdalam makna hidup, dan menapaki jalan yang Allah ridhoi. Di sini kita akan berbagi kisah, renungan, dan pelajaran yang menuntun hati, agar kita selalu kembali pada cahaya, meski dunia membuat kita lupa arah. Mari kita buka hati, tenangkan pikiran, dan biarkan cahaya itu menuntun setiap langkah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita berada di dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Dan yang paling spesial, hadir bersama kita narasumber yang sangat kita hormati, Ustazah Syafi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas undangannya. Semoga apa yang dibahas bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ustazah, kita langsung masuk ke topik. Hari ini kita akan membahas hal yang makin meresahkan, penyebaran ideologi menyimpang di era digital. Kalau kita lihat, informasi sekarang bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik saja, jutaan orang bisa melihat suatu postingan. Nah, benar banget. Dan masalahnya bukan cuma informasi yang bermanfaat yang menyebar, tapi justru banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dipoles rapi, terus dibungkus menarik lalu bisa viral. Betul sekali. Kita hidup di zaman yang disebut informasi overload. Informasi datang bertubi-tubi tanpa filter. Banyak orang yang akhirnya kewalahan dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Kadang saya lihat di TikTok atau Instagram ada akun yang membahas agama dengan gaya yang sekali. Tapi kalau dicek, ternyata tidak jelas siapa gurunya, bahkan tidak pernah belajar agama secara mendalam. Nah, itu masalah besarnya. Di era digital, siapapun bisa tampil seolah-olah ahlinya. Bahkan ada yang menggunakan ayat dan potongan hadis. Konteks ini sangat berbahaya karena bisa menyesatkan orang fondasi ilmunya lemah. Dan mereka juga memakai gaya yang penyampaiannya keren, cepat, logis, terus tuh penuh visual seolah-olah benar, padahal tidak punya dasar. Ya, banyak orang yang lebih terpengaruh oleh gaya penyampaiannya, bukan isi ilmunya. Ditambah lagi budaya instan. Orang ingin pintar agama tanpa proses. Akhirnya mereka lebih percaya video 30 detik daripada guru bertahun-tahun belajar. Pasal lebih nyata, kita akan satu contoh kasus. Namanya Raffi, seorang pemuda yang sebenarnya semangat belajar agama. Nah, Raffi juga rajin menonton video-video keagamaan di media sosial, kajian pendek, quotes, motivasi, sampai pemikiran modern. Tapi Raffi tidak pernah belajar agama dari gurunya langsung. Ini yang banyak terjadi. Ilmu agama tidak bisa hanya dari potongan-potongan, tapi sebagian anak muda sekarang merasa cukup hanya dengan itu. Nah, suatu hari, Raffi itu menemukan sebuah akun yang mengaku bahwa pemikiran Islam modern. Akun itu bilang bahwa ibadah tertentu, termasuk sholat, sudah tidak wajib lagi karena zaman sudah berubah. Raffi itu percaya dia mulai meninggalkan sholat. Ketika orang tua menasihati, dia malah berkata, ayah itu dan itu kalau Islam harus menyesuaikan diri dengan zaman modern. Masya Allah, inilah akibat dari ideologi penyimpangan. Bukan hanya merusak akidah, tapi juga merusak hubungan keluarga. Dan Raffi juga merasa dirinya paling benar hanya karena menemukan ilmu yang baru. Dia jadi mudah meremehkan orang lain. Padahal itu hanyalah pemikiran sesat yang biasanya lahir dari ketidaktahuan, provokasi, atau kepentingan tertentu. Raffi hanyalah korban pemikiran yang dibungkus rapi sehingga tampak cerdas. Kalau kita lihat kondisi sekarang, pasti sekali bahwa Rasulullah sudah memperingatkan hal seperti ini. Betul begitu, Ustazah? Benar sekali. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana orang yang dusta dipercaya dan orang yang jujur didustakan. Hadis ini menggambarkan zaman ketika kebenaran mudah tertukar, yang salah tampak benar, yang benar dianggap salah. Itu persis seperti di dunia digital sekarang, konten salah bisa viral dalam semalam dan yang benar malah dibilang ketinggalan zaman. Betul, karena itu Rasulullah menekankan pentingnya ilmu, bukan hanya sekedar modus nonton video, tapi ilmunya dipelajari dari guru yang sebenar dari sananya. Sebenarnya apa yang membuat orang, terutama anak muda, mudah sekali terpengaruh pemikiran seperti itu?
Ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, minimnya fondasi ilmu. Banyak yang ingin cepat pintar tapi malah belajar bertahap, padahal agama harus dipelajari dengan rapi dan runut. Dan yang kedua, algoritma media sosial. Begitu kita klik satu konten, algoritma akan menampilkan puluhan konten serupa. Lama-lama kita terjebak dalam suatu sudut pandang saja. Dan yang ketiga, kemasan menarik. Akun penyebar ideologi sesat sangat pandai membuat konten dramatis, musik, efek visual, kalimat meyakinkan, dan orang mudah terbawa suasana. Dan yang keempat, kritis identitas. Banyak anak muda butuh penanganan tapi bingung ke siapa harus bertanya. Akhirnya mereka belajar dari akun anonim. Iya, padahal yang mereka perlukan sebenarnya hanyalah bimbingan, figur terpercaya atau tempat bertanya. Tapi yang muncul justru konten-konten yang menyesatkan. Dan mereka tidak sadar bahwa banyak ideologi sesat memang sengaja dibuat menarik untuk memancing simpati dan rasa penasaran. Nah, ini bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita mengantisipasi penyebaran ideologi menyimpang di era digital ini, Ustazah? Ada beberapa langkah penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tabayun. Ketika melihat konten agama, jangan langsung percaya. Cek siapa yang berbicara, apa kapasitasnya, dan bagaimana rekam jejaknya. Dan yang kedua, belajar agama dari guru yang jelas sananya. Ilmu agama harus dipelajari bertahap dari guru, bukan dari video pendek tidak lengkap. Dan yang ketiga, bersihkan timeline. Jika ada akun yang membingungkan, unfollow. Jangan beri ruang untuk syubhat. Dan yang keempat, datang ke majelis ilmu, belajar langsung dari guru, membuka kesempatan bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pemahaman lebih dalam. Dan yang kelima, damping keluarga, terutama anak muda. Jangan biarkan mereka belajar agama sendirian dari dunia maya. Orang tua harus hadir, mendengar, dan membimbing. Dan yang keenam, jangan mudah terpancing logika instan. Tidak semua terlihat logis itu benar. Agama punya metodologi tersendiri yang tidak bisa dipahami sekilas. Masya Allah, penjelasannya sangat lengkap sekali. Intinya, dunia digital itu bisa jadi cahaya atau kegelapan. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Betul, dan kita semua punya tanggung jawab menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari pemikiran yang menyesatkan. Semoga Allah menjaga hati kita, menjauhkan kita dari pemikiran sesat, dan memberi kita kemampuan untuk memilih ilmu yang benar dan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya hari ini. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyimak. Semoga episode ini membawa pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.